Hai, selamat siang. Selamat datang di webinar Yes Doc Healthcare. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Welcome to webinar Yes Doc Healthcare berkolaborasi dengan PT Manggala Gelora Perkasa Senayan City. Sebelumnya teman-teman izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Saya Sharon selaku host untuk webinar Yes Doc Healthcare pada hari ini berkolaborasi dengan rekan-rekan Senayan City. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar Yes Doc Healthcare berkolaborasi dengan Senayan City. Sudah hadir juga di sini Vice President Business and Partnership dari Yes Doc. Halo Ibu Iren, saya persilahkan Ibu Iren untuk memberikan kata sambutan. Halo, selamat siang Bu Sharon, selamat siang teman-teman Senayan City. Salam sehat semuanya. Ya, gimana kabarnya semuanya siang hari ini? Boleh dong dibalas di kolom chat ya. Ya. Oke, saya mau lihat dulu nih antusiasnya teman-teman semua. Ya, oke, boleh dibalas di kolom chat ya. Siap sehat, oke. Dari Pak Soehartono, baik. Kami sangat senang teman-teman dari Senayan City ini bisa berpartisipasi ya, ikut di Yes Doc Healthcare ini, dan juga didukung oleh Dr. Faisal nantinya. Beliau ini adalah dokter dari Rumah Sakit RSU Permata Bunda, ya, yang sudah kita tahu dan kenal semuanya. Harapannya dengan webinar ini memberikan produktivitas ya kepada karyawan-karyawan, terutama dalam mental health-nya seperti itu. Ya, jadi dengan adanya webinar ini diharapkan kita semakin semangat kerja, ya. Wah, udah rame nih di kolom chat. Halo Bu Hertanto. Ya, kemudian Pak Miono, ya salam sehat semuanya ya. Dan nanti di akhir akan ada sesi Q&A juga. Nah, teman-teman jangan sungkan di sini karena memang ini wadahnya kita, ini tempatnya kita untuk komunikasi, untuk sharing. Bahkan nanti setelah ini juga mau konsultasi langsung dengan Dr. Faisal juga, ini bisa banget ya. Nanti langsung di booking, linknya bisa langsung di-share oleh Bu Sharon. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Iren atas sambutan hangatnya. Dan di sini juga sudah hadir rekan-rekan dari Senayan City. Halo Ibu Irma, Ibu Evi, terima kasih ya rekan-rekan sudah bantu acara siang hari ini. Sebelum kita mulai, teman-teman saya persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Irma memberikan kata sambutan. Halo Ibu Irma. Ya, halo Ibu Irma. Sepertinya ada gangguan teknis, Bu Sharon. Selamat siang Mbak Sharon. Iya, silakan. Iya, selamat siang. Kami ucapkan kepada Vice President Yesdoc dengan Ibu Iren ya Ibu. Selamat siang juga kepada Dr. Faisal Reza yang sudah membantu kami dalam terselenggaranya webinar ini. Terima kasih juga kepada Yesdoc yang sudah mau bekerja sama dengan Senayan City untuk memberikan pengetahuan kepada kita semua. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian mungkin dari saya untuk sambutannya Mbak. Terima kasih, bisa langsung dimulai aja. Baik, terima kasih Ibu Irma atas sambutan hangatnya. Teman-teman, pembahasan kita hari ini seputar apa saja sih yang harus kita lakukan ya untuk kita bisa mencegah pegal-pegal, nyeri leher, nyeri punggung, atau mungkin syaraf terjepit yang biasanya dirasakan oleh setiap orang khususnya bagi kalangan pekerja. Tua maupun muda pastinya tidak luput nih dari pegal-pegal, apalagi jika kita jarang sekali olahraga karena sibuk ya. Jadi teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah ketegangan syaraf dan otot? Jadi kita langsung aja nih dengerin dari narasumber dokter kita. Kita bahas tuntas bersama Dr. Faisal, dokter kece dari Tasikmalaya yang juga dokternya Yes Doc. Hai Dr. Faisal, gimana nih kabarnya dok? Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Mbak? Baik dok, terima kasih ya Dokter Teman-teman di Faisal Jakarta ya semua sudah sehat ya. Ya. Terima kasih dok sudah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk menjadi narasumber Sehat, dokter Dok. pada acara webinar Yes Dok ini ya dok ya.
Sekarang kan Dr. Faisal ini keren banget nih. Beliau lulus sebagai dokter dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi pada tahun 2008. Lalu beliau juga melanjutkan studi spesialis penyakit dalam di Universitas 11 Maret Surakarta ya dok ya. Dan saat ini Dr. Faisal juga berpraktik di Rumah Sakit Permata Bunda Tasikmalaya dan mengabdi juga di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Wah, jauh banget ya dok di Tasikmalaya dengan kita yang di Jakarta ya. Tapi teman-teman walaupun jauh di era modern digitalisasi ini, kalau teman-teman mau konsultasi dengan Dr. Faisal, bisa banget nih nanti konsultasi gampang di YesDoc dengan Dr. Faisal ya dok ya. Iya, betul sekali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dengan Dr. Faisal nanti bisa banget nih, langsung aja ketik pertanyaan kamu di kolom komentar atau pada kolom Q&A. YesDoc akan berikan apresiasi giveaway OVO dengan total 300.000 untuk 3 orang peserta dengan pertanyaan menarik. Jadi langsung aja ya input pertanyaan di kolom Q&A atau kolom chat ya. Oke, teman-teman gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin pemaparan dari Dr. Faisal. Saya persilahkan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya, pada siang ini kita akan sama-sama belajar lah ya. Kita akan bahas sedikit tentang keseharian kita sebetulnya. Ya, di mana kita harus seimbang nih, bagaimana kita bekerja sekaligus di saat yang bersamaan kita harus menjaga kesehatan. Supaya apa? Kita menjaga kesehatan. Biar apa? Nah, ini yang akan kita sama-sama bahas. Ya, yuk next. Ya, next slide. Ya, ini pertanyaannya ya. Yang pertama, kenapa nih penting untuk kita menjaga kesehatan? Ya, karena begini, sebetulnya ini menjadi tema yang hangat, selalu hangat ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, gitu, di mana ketika work from home sekarang jadi kembali lagi ke kantor. Nah ya, biasanya kita bisa sambil selonjoran, ya, tetapi sekarang kita mulai lagi masuk ke kantor. Nah, supaya kita tetap sehat meskipun kita ada di depan monitor, ada di balik meja, gitu. Nah ini penting sekali untuk kita bisa menjaga kesehatan. Karena apa? Karena secara aktif ya, jika kita aktif ini, maka kita bisa menjaga kesehatan otak, lalu kemudian juga bagi yang obesity ya, setelah kemarin 2 tahun kita WFH gitu ya. Nah, kita menurunkan berat badan, lalu bagaimana kita mengurangi resiko penyakit, terutama tadi penyakit encok, pegelinu dan sebagainya ya. Nah, memperkuat tulang otot, lalu kemudian juga kita tetap bagaimana tetap bisa produktif. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Ya, next. Nah, ini saya ambil dari guideline dari John Hopkins ya, di Amerika. Ini menjadi perhatian juga di sana, apalagi di dunia kerja di negara maju, ini menjadi suatu perhatian, menjadi suatu tuntutan bagi seorang pekerja kepada memberi kerja gitu ya, kepada perusahaan maupun kantor-kantor di mana untuk menjadi perhatian untuk menjaga kesehatan. Di sini dikatakan dalam guideline di John Hopkins ini bahwa meningkatkan aktivitas fisik karyawan ini bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih sehat, lalu kemudian juga produktivitas akan meningkat, lalu kemudian juga karyawan-karyawan itu akan terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang tentunya merugikan ya. Ya, next. Nah, jadi gini, sebetulnya ini dilihat dari beberapa sisi ya, dari sisi karyawan dan juga dari sisi direksinya gitu ya. Kita harus melihat dari 2 sisi supaya adil gitu ya. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini ternyata kalau menurut dari penelitian ini tahun 1994 saya ambil ini bahwa untuk menunjukkan bahwa sejak dahulu memang menjadi perhatian khusus nih tentang penyakit akibat kerja. Jadi kurangnya aktivitas fisik ini merupakan faktor resiko sebetulnya menjadi penyebab daripada penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, lalu kemudian penyakit kronis seperti diabetes, lalu kemudian cancer, obesity, ya, hipertensi, dan juga penyakit tulang dan sendi. Nah ini bisa dimodifikasi, artinya apa? Ini bisa kita rubah.
Sedangkan kalau yang faktor yang tidak bisa rubah kan ada yang genetik lah, lalu kemudian faktor-faktor lingkungan itu yang sebagainya yang tidak bisa kita rubah. Nah ini bisa kita rubah. Nah mumpung masih kita bisa rubah, ini ya kita sama-sama rubah gaya hidup kita, meskipun kita seorang pekerja, tetapi tetap bisa aktif juga. Ya, next. Nah ini manfaat ya, manfaat yang jangka pendek maupun jangka panjang. Di mana jangka pendeknya ini kita bisa enak tidur dengan tetap aktif ya, kita bisa tetap enak tidur, lalu kemudian ansietas atau kecemasan itu akan semakin jauh lah menjauh dari kita ya, nggak menjadi baperan, nggak mudah baper, nggak mudah tersinggung ya gitu. Lalu kemudian tekanan darah menjadi stabil. Nah, sedangkan jangka panjangnya ini ada kesehatan otaknya ya, lalu kemudian juga kesehatan jantung, lalu pencegahan daripada kanker, lalu kemudian menurunkan berat badan ya. Nah, ini akan kita bahas nanti berikutnya ya. Next. Ya, ini manfaat daripada kardiovaskuler, artinya penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Di sini yang sebelah kiri kita bisa lihat tabel dari Amerika ini tahun 2020 yang terbaru ya, bahwa ternyata nomor 1 itu penyakit jantung di Amerika itu. Nah, ini kalau saya ambil dari guideline dari CDC ya di Amerika, ini kita hanya cukup membutuhkan 150 menit seminggu ya supaya kita bisa terhindar atau mengurangi resiko dari penyakit jantung ini. Jadi dengan cara apa? Ya dengan cara lebih banyak kita latihan kardio. Nah, kalau misalkan tidak sempat kita ke fitness, tidak sempat beli atau tidak mampu untuk beli treadmill dan sebagainya, minimal kita bisa kok di tempat kerja ya, jika kita bisa naik tangga 3 lantai saja, 4 lantai ya udah kita hajar aja, kita jalan. Ada jarak misalkan dari satu halte busway ke tempat kantor sekitar 1 kilo, ya kita hajar jalan kaki saja. Artinya apa? Artinya jangan terlalu mengandalkan kendaraan, mengandalkan Gojek atau Grab seperti itu ya. Nah, kalau bisa kita berjalan, Niatkan untuk Untuk latihan jantung kita. Ya, next. Ya, yang kedua, kita bisa menghindari dari penyakit diabetes atau penyakit gula dan juga metabolic syndrome. Apa itu metabolic syndrome? Metabolic syndrome itu adalah kombinasi dari apa? Dari pertama tekanan darah tinggi, dari tingginya LDL, ya mungkin ada yang pernah dicek kolesterol. Ada kolesterol itu ada kolesterol total, kolesterol HDL, kolesterol LDL, ya, dan TG atau trigliserida. Nah ini kalau tinggi semua ditambah dengan gula darah tinggi, maka Anda sudah menderita sindroma metabolik, dan ini harus hati-hati, sudah menjadi alam kita kalau misalkan sudah terkena sindroma metabolik. Nah, dengan tetap aktif maka kita bisa terhindar dari metabolic syndrome ini ya. Next. Nah, cancer nih yang banyak orang kota katanya, orang Jakarta itu banyak sekali ya, padahal nggak juga ya, padahal di daerah juga banyak nih yang terkena cancer. Justru lah kita dengan tetap beraktivitas fisik ini bisa bisa menghindari atau mengurangi resiko terkena kanker ini. Contohnya yang paling sering itu kan ada kanker kandung kemih, lalu kemudian kanker dada ya, lalu kemudian di kolon usus ya, lalu kemudian endometrium, kerongkongan atau adenokarsinoma seperti itu, dan juga kanker di ginjal dan juga paru-paru. Nah, ini bagi orang yang sudah terkena kanker pun ini disarankan untuk tetap aktif secara fisikalnya supaya untuk mengurangi angka kekambuhan, angka kesakitan seperti itu. Nah, jadi apalagi kita yang masih sehat, maka kita harus tetap aktif ya kalau bisa. Ya, next. Ya, next. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalkan Anda sudah berusia lebih lanjut ya maka kesehatan tulang dan juga kesehatan otot ini sangat penting sekali. Ya, jadi gini, beranjaknya usia ya, maka tentu otot akan semakin mengkerut ya. Kalau kasarnya seperti itu, mengecil seperti itu. Kalau tidak diimbangi dengan latihan fisik. Begitupun juga dengan kekuatan tulang.
Jadi kekuatan tulang itu tidak hanya dengan minum susu tinggi kalsium, tidak, tetapi kekuatan tulang pun sangat-sangat sangat-sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Jadi yang selama ini ada suplemen, sekarang banyak suplemen vitamin D, kalsium seperti itu banyak, silakan. Tetapi semua itu akan percuma jika tidak disertai dengan aktivitas fisik, ya. Nah, jadi ini penting bagi orang dewasa yang terutama usia 40 tahun ke atas, ya, gitu. Karena mengalami penurunan massa otot. Jadi secara normal itu pasti berkurang massa otot, ya. Nah, ini massa otot dan kekuatan otot ini harus menjadi perhatian, ya, bagi kita semua. Jangan sampai kita mudah lelah, mudah capek, ya, mudah kram. Nah, itu berarti apa? Berarti kita belum terlatih tuh. Massa otot kita belum terlatih, kekuatan otot kita belum terlatih. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi perlahan-lahan kita meningkatkan jumlah latihan, ya. Latihan strength, latihan angkat beban. Angkat beban tidak perlu memakai barbel, tidak perlu memakai alat-alat seperti di alat fitness, tidak. Tetapi kita yang sehari-hari saja. Kalau misalkan di depan kita ada misalkan air mineral 1,5 liter, itu bisa kita pakai. Atau misalkan ada kursi yang kecil gitu, kita bisa pakai, ya. Nah, itu akan meningkatkan otot kita. Nah, lalu kemudian squat jump, ya, nanti di belakang akan kita paparkan, ya, bagaimana atau seperti apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita berada di kantor, seperti itu, ya. Next. Oke, nah ini untuk yang usia tua, ya, usia sepuh gitu, di mana tadi itu ada penurunan massa otot, ada penurunan kekuatan otot, di mana nanti ujung-ujungnya adalah fall, artinya jatuh. Nah, ini hati-hati. Jadi aktivitas seperti aerobik, penguatan otot, dan latihan keseimbangan itu sangat penting. Nah, jadi orang yang aktif secara fisik ini akan cenderung resiko rendah untuk terjadinya patah tulang pinggul. Nah, ini paling sering pada orang-orang tua, ya. Jadi kalau misalkan ada yang di Senayan City masih ada yang bekerja, misalkan usia lanjut masih kerja, ya hati-hati ini. Atau yang sudah ada pernah terjadi jatuh, misalkan jatuh terduduk atau jatuh di tulang pinggul, hati-hati, maka dia justru harus dilatih lagi ototnya supaya tidak menurunkan kualitas hidup gitu, seperti itu. Ya, next. Ya, ini jadi perhatikan, ini menarik juga. Jadi di Amerika ini diperkirakan 110.000 kematian per tahun ini bisa dicegah jika meningkatkan aktivitas fisik dari sedang hingga berat, ya. Jadi ketika kita menambah 10 menit setiap harinya gitu, maka dia akan menambah suatu perubahan-perubahan yang signifikan bagi kita. Misalkan hari ini kita hanya sempat 10 menit nih kita berjalan, besok kita tambah jadi 20 menit, besoknya setengah jam tuh, misalkan. Atau misalkan nanti ketika kita jarak, misalkan dari jarak, saya berhenti di busway-nya, misalkan di halte yang sini, kita coba besoknya di halte yang lebih jauh untuk sampai ke tempat kerja, ya. Atau misalkan hari ini saya naik motor, besok saya coba naik sepeda nih, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti itu sedikit-sedikit akan membawa suatu perubahan yang signifikan bagi diri kita, bagi kesehatan kita. Nah, kita lihat, perhatikan di sini bahwa orang yang berusia kurang dari 60 tahun, ya, resiko kematian dini menurun jika melakukan sekitar 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Nah, coba kalau ada yang punya jam tangan yang sekarang kan lagi ada jam tangan digital seperti itu yang bisa menghitung berapa langkah per hari, itu bisa kita lakukan. Atau sekitar berapa kilo misalkan, ya, 1 kilo atau 3 kilo kita jarak, itu bisa kita perkirakan. Nah, kalau misalkan bisa dihitung, kalau saya sendiri pribadi 3.000 itu sudah aman bagi saya pribadi, 3.000 langkah per hari sudah aman. Jadi makanya saya kemana-mana jalan kaki, misalkan seperti itu, ya. Lalu misalkan naik 3 lantai, hari ini saya naik 4 lantai, saya bolak-balik, saya lakukan. Demi apa? Demi tercapainya 3.000 langkah. Nah, apalagi kalau orang Amerika ini kan 8.000 sampai 10.000. Nah, ini apakah Anda sudah semuanya? Nah, kalau belum, ayo, mari kita tempuh nih 8.000, minimal 8.000 deh gitu. Itu nantinya akan ke kardio, ke jantung itu akan terlatih, dan juga otot-otot kaki juga akan ini bagus untuk
menurunkan berat badan juga nih nanti ya. Coba next, nanti akan saya paparkan lebih lanjut lagi. Ya, ini yang mungkin akan semakin populer nih ya, tema menurunkan berat badan. Jadi begini, Bapak dan Ibu semua, bahwa rutinitas activity ini yang apa selama ini kita lakukan ini akan membawa kita menjadi pola hidup yang akan banyak sekali terjadi obesity, overweight seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak terlalu aktif dalam bekerja. Ya, kita banyak di belakang meja, lalu kemudian banyak di depan komputer, di mana pada saat itu mungkin semakin lama kita lembur misalkan gitu ya, bukannya semakin aktivitasnya semakin aktif gitu ya, tetapi semakin banyak cemilan. Biasanya seperti itu, cemilan yang manis-manis, sehingga akan terjadi kelebihan kalori. Kalori harian kita akan jauh terlampaui, sehingga nanti akan banyak deposit-deposit lemak, seperti deposit glikogen, seperti itu. Sehingga terjadi apa? Obesity sentral, apa yang banyak seperti itu. Atau artinya apa? Buncit, perut buncit. Nah, maka harus dilakukan pengaturan pola makan. Nah, jadi dengan pola makan dan juga aktivitas fisik tersebut, maka dia akan kombinasi keduanya itu akan membawa peran penting dalam manajemen berat badan. Nah, jadi kalau misalnya terlalu banyak kalori, sedangkan kita banyak di belakang meja, ya nitip ke OB, bawain ini dong, beliin ini dong, gitu. Sedangkan kita tidak terlalu aktif, maka ya pasti kita akan jatuh ke overweight, gitu. Nah, maka di sini disarankan untuk melakukan aktivitas sedang, ya minimal 150 menit per minggu. Itu bisa didapat dengan 30 menit sehari selama 5 hari seminggu. Jadi kalau misalkan 1 minggu kita bisa liburan tuh, libur dulu, benar-benar libur. Nah, Senin sampai Jumat gitu, kita aktivitas fisik 30 menit sehari. Kalau bisa keburu di depan rumah, misalkan kita dengan jump rope atau skipping gitu ya, atau dengan push up, dengan apapun itu ya, dengan pokoknya kombinasi antara strength dan juga cardio ya, yang membuat jantung meningkat dan juga melatih otot. Nah, cukup 2 itu saja, 30 menit sehari, 5 hari seminggu itu sudah sangat cukup ya. Ayo, next. Nah, ini ya. Jadi memang butuh aktivitas fisik juga, selain juga pola makan. Dan itu yang menjadi kuncinya ya. Next coba. Pokoknya pas sehat lima sempurna tanpa kelebihan kalori dan manis-manis. Nah, ini saya ambil dari WHO nih. Nah, coba Anda perhatikan, apakah Anda merasakan yang sama? Ada sakit kepala, ada nyeri leher, ada nyeri punggung, ada nyeri perut, ya? Ada nggak tuh? Otot tegang, otot kram, seperti itu. Nah, jika Anda merasakannya, berarti Anda sedang stres nih. Nah, ya, oke. Nah, next. Ini jadi perhatian di WHO juga, ya. Nah, ini adalah penelitian dari tahun 2007 sampai 2010 ya, di mana di sini ternyata dari ketiga tahun ini tidak ada suatu perkembangan yang signifikan, tetap nomor 1 juaranya adalah musculoskeletal disease, artinya penyakit otot dan tulang. Ini yang disebabkan oleh pekerja. Nah, ini sengaja saya ambil penelitian di Amerika nih. Paling banyak ternyata musculoskeletal disease. Jadi sama di sana juga. Ternyata nyeri pinggang juga, encok juga sama kita juga ya gitu. Next. Nah, kalau Anda tadi merasakan hal yang sama dengan gambar yang tadi, nah ini biasanya penyebabnya adalah gerakan berulang dan bekerja ya, atau bentuk postur tubuh. Ini yang sering nih nomor 2 nih, bentuk postur tubuh. Misalkan Anda yang bekerja depan komputer, Anda terlalu nunduk seperti itu, ya, maka itu akan menyebabkan tulang leher menjadi tegang atau kursinya tidak ergonomis ya, kursi yang terlalu tegak gitu ya, yang tidak mengikuti kelengkungan daripada si tulang belakang, itu akan menyebabkan leher menjadi tegang juga. Nah, lalu kemudian posisi tidur yang buruk, nah gitu ya, posisi tidur itu harusnya itu kepala dan juga leher itu harus sejajar ya, sehingga kalau misalkan terlalu tinggi misalkan kepalanya, itu lama-kelamaan akan menyebabkan leher tegang juga. Nah, lalu kemudian Anda yang membawa tas ya, isinya laptop berat ya, gitu. Di satu sisi saja, maka itu akan menyebabkan tegang di sisi yang lain, biasanya seperti itu, karena itu akan mengkompensasi otot yang dipakai ketika membawa tas. Maka caranya ya tadi itu dipindahin ya, sering dipindah kanan ke kiri, kiri ke kanan seperti itu.
Dan yang kelima tentu ya beban pekerjaan, stres psikologis ini sangat mempengaruhi juga. Ya, next. Nah, masalah mata ini ternyata ada hubungannya. Jadi kalau saya ambil dari CSP ini ya, kumpulan untuk fisioterapi ya, di sini ternyata ketegangan di leher ini ternyata bisa menyebabkan masalah di mata. Karena apa? Karena ketegangan otot leher ini akan menyebabkan ketegangan otot belakang di occipital ini. Occipital itu belakang ini, belakang kepala. Nah, itu akan menjadi tegang juga, di mana otot-otot tersebut di situ juga mempengaruhi otot-otot mata juga, sehingga akan mudah lelah, lalu kemudian mata jadi berkunang-kunang, atau mata menjadi penglihatan menjadi dua, gitu ya, seperti itu. Nah, hati-hati kalau sudah seperti itu. Ya, next. Nah, ini juga sering ya, yang namanya CGH ini, cervicogenic headache. Di mana kalau misalnya terjadi sakit mata, lalu kemudian juga di saat yang bersamaan sakit kepala juga, maka ini namanya cervicogenic headache atau nyeri kepala cervicogenic. Nah, ini biang keroknya tetap belakang, di tulang belakang sini dia lehernya menjadi tegang, lalu kemudian nyeri leher kaku karena tadi penyebab-penyebab yang tadi. Nah ya, ini biasanya sering juga terjadinya sebelah, ya, kepalanya migrain, lalu matanya agak kedut-kedut, ada pandangannya agak menjadi blur sementara gitu ya. Nah itu hati-hati, ini yang namanya cervicogenic headache sebetulnya ya. Nah ini pada yang kasus yang parah ini bahkan sampai bengkak daerah matanya gitu ya. Lalu blurry vision atau penglihatan kabur seperti itu ya. Next. Nah, bagaimana caranya supaya mencegah ketegangan leher? Yang pertama, sesuaikan tempat kerja Anda. Jadi mata harus sejajar dengan komputer, lalu kemudian meja, kursi, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga, ya. Lalu kemudian postur tubuh kita ini tinggi atau pendek, kita harus menyesuaikan juga, gitu ya. Jangan sampai kita tinggi, tetapi kursinya malah terlalu pendek seperti itu. Pokoknya kalau bisa. Kalau saya pernah lihat itu di kantor Google di Amerika itu bisa bekerja sambil berdiri gitu. Ada suatu mejanya khusus untuk orang-orang tinggi itu dia sambil berdiri. Nggak apa-apa seperti itu kalau dibolehkan oleh bos ya gitu. Lalu kemudian setel alarm supaya kita bisa ini saatnya Anda bergerak untuk ngasih tahu supaya kita jangan terlalu lama kita diam di tempat duduk gitu ya. Nah, lalu kemudian istirahat. Nah, kalau istirahat ya kasih waktu misalkan dalam setengah jam itu 5 menit lah untuk bisa istirahat, mengendurkan kepala, otot-otot seperti itu. Kalau bisa, kalau diperbolehkan gitu ya. Untuk sekedar meregangkan otot leher lah gitu ya supaya nggak terlalu tegang. Next. Ya, kalau ada weekend, pakailah isi waktu untuk yoga, meditasi. Ya, ini untuk apa? Untuk stres psikologis kita, gitu ya. Matikan HP untuk sementara, gitu ya. Dalam setengah jam, cukup setengah jam. Lalu kemudian kalau misalkan sangat ternyata pusing sekali atau tegang sekali, ya silakan datangi dokter atau dokter gigi ya, karena cenderungan kita sakit kepala diobatin pakai Bordex, pakai Panadol, ternyata penyebabnya gigi yang bolong. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi tidaklah menjadi haram untuk datang ke dokter ya. Silakan konsultasikan bila perlu apa yang dirasakan, apa yang menjadi masalah bagi diri Anda ya. Next. Nah, ini ya nanti bisa di-copy nih, bisa disimpan di meja masing-masing ya. Bagaimana kita untuk melakukan aktivitas secara fisik meskipun masih di belakang meja. Jadi gini, Bapak dan Ibu, tubuh kita ini tidak diciptakan untuk dalam satu posisi dalam seharian, ya, posisi duduk terus atau posisi berdiri terus, tidak. Tetapi kita diciptakan untuk bisa dinamis, terus bergerak. Maka gitu kita ketika di depan meja untuk jangka waktu kurun waktu tertentu, jika terlalu lama maka istirahatlah secara teratur untuk mengurangi tegangnya otot-otot utama ya. Nah, setidaknya 2 jam sekali, kalau bisa lebih sering ya. Tapi kalau di depan komputer minimal ya kita 30 menit sekali, kita istirahat 5 menit. Istirahatkan mata, merem gitu ya, lalu kemudian kendorkan urat-urat mata, kendorkan urat-urat leher, lalu kemudian
Setelah itu baru kita mulai lagi seperti itu. Ya, ini bisa nanti dilakukan ya. Sangat mudah sekali, tidak butuh waktu lama. Ya, next. Nah, ini juga sama ya. Dari urutan yang dari paling kiri atas tuh, ya, lalu berurutan ke kanan. Nah, ini silakan dilakukan untuk apa? Sebelum kerja, sedang kerja, dan sesudah kerja. Ini saya sarankan sebelum kerja juga stretching dulu. Tidak hanya stretching itu sebelum olahraga, tidak. Tetapi justru untuk mencegah apa? Untuk mencegah kekakuan otot, untuk mencegah kram otot, kram leher, seperti itu, otot kaki, seperti itu. Maka lakukan stretching sebelum bekerja. Jadi silakan alokasikan waktu untuk pemanasan dulu, gitu ya. Meskipun di belakang meja kerja Anda, gitu. Apalagi kalau misalkan yang banyak menggunakan otot nih gitu ya, sebagai OB, sebagai misalkan kuli panggul misalkan gitu, itu tetap harus stretching juga sama gitu, seperti itu ya. Next. Nah, ini yang poin 5 tadi ya, yang terakhir, stres psikologis ya. Nah, bagaimana supaya nggak stres ya gitu. Stres pikiran banyak yang menjadi penyakit di tubuh. Itu namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah psikologis yang menyebabkan suatu penyakit pada somatis, pada badan ya. Nah, ini jangan-jangan kita ada di antaranya nih ya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya nggak stres di tempat kerja? Yang pertama, menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Jadi sesudah pulang kerja, nongkrong dulu deh bentar gitu ya. Kalau istrinya, minta izin istrinya. Kalau suaminya jauh, minta izin suaminya. Dalam 30 menit, setidaknya chit-chat saja gitu ya. Lalu yang kedua, bicarakan keluhan, ya curhat dulu. Nah, curhat aja nggak apa-apa. Saya punya punya bos seperti ini. Saya punya ya kalau yang bosnya, saya punya bawahan susah banget diomongin. Ya nggak apa-apa, keluarkan ya supaya tidak menjadi beban di pikiran kita. Lalu yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, jadi di pekerjaan itu harus kita mempunyai keminatan, kesukaan, ya. Misal ada yang sukanya mengetik, oh saya sukanya desain, oh saya sukanya ini, lakukan, ya, lakukan. Minta izin bosnya, bos saya pengen ditempatkan di sini, kalau bisa silakan, gitu ya, seperti itu, ya. Lalu kemudian jaga kesehatan dan olahraga aktivitas tadi ya. Lalu tidur yang cukup nih, banyak juga kelamaan nongkrong juga jelek gitu. Akhirnya datang ke rumah udah terlalu larut malam, besoknya pagi-pagi harus berangkat gitu. Nah, tidur cukup ini minimal kalau boleh, kalau bisa minimal 8 jam ya, dalam 8 jam dalam sehari. Jadi kalau misalkan hitungannya jam 9 malam sampai subuh itu udah cukup sebetulnya ya. Kalau cukup maka insya Allah pikiran tenang ya. Lalu kemudian apa? Berat badan tidak akan menjadi naik gitu, akan bergizi yang berimbang ya, lalu hidup sehat lah intinya gitu. Lalu kembangkan hobi yang bermanfaat. Nah, jadi bagi Anda misal gitu ya, kalau ibu olahraga alhamdulillah, berarti tinggal olahraga sekalian ke kantor, baik to work, atau misalkan ketika itu pagi-pagi sesudah subuh sampai jam 5 sampai jam setengah 6 olahraga ya. Bagi yang suka berkebun, waktu weekend gunakan untuk hobi Anda. Supaya apa? Supaya tetap pikiran positif, pikiran tenang gitu ya, datang dengan sendirinya seperti itu. Ya, next. Nah, ini ya, nanti bisa dilakukan nih latihan pernafasan, ya, tarik nafas dalam-dalam dan sebagainya. Ini bisa dilakukan kalau misalkan kita ada waktu istirahat nih. Ya, next. Jadi waktu istirahat itu jangan cuma dipakai untuk ngebaso atau makan-makan ya, gitu. Lakukan ini saja. Ya. Ini nanti bisa di-share aja ya slide-nya. Nah, bagaimana kita relaksasi, lalu kemudian otot mata istirahatnya bagaimana ya, bagi Anda yang di belakang komputer ya, tadi itu 5 menit sekali ya dalam 30 menit gitu. Ya, supaya bisa fresh ya. Next. Nanti dibaca sendiri saja, nanti dilakukan ya. Semuanya harus dipraktekkan ini. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi setidaknya intinya adalah bagaimana kita harus tetap aktif meskipun kita masih bekerja di belakang meja, masih bekerja di belakang setir, masih bekerja warawiri. Nah, bagaimana kita tetap aktif ya supaya kita terhindar dari sakit, terhindar dari suatu metabolic syndrome seperti itu. Ya, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Bener banget Dokter Faisal. Terima kasih ya Dokter Faisal atas pemaparannya. Kita jadi bisa tahu ya Dok ya, ternyata apa sih yang harus kita lakukan ya untuk mencegah nyeri otot, nyeri punggung, lalu bagaimana sih kita bisa menghindari stres ya Dok ya. Izin saya rangkum sedikit ya Dok pemaparan dokter. Tadi yang pertama, jangan lupa menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dengan social life ya Dok ya, biar nggak cepat stres. Nggak stres, Lalu ya, yang kedua, jaga kesehatan ya Dok, olahraga, tidur yang cukup penting banget nih Dok ternyata untuk maintain tidur ya. Lalu makan makanan bergizi seimbang, dan yang terakhir lakukan hobi yang kita senangi dan biasakan tetap berpikir positif ya Dok supaya pikiran tetap tenang dan tetap rileks. Oke teman-teman yang mau tanya sama Dokter Faisal bisa langsung aja drop pertanyaannya di kolom komentar atau kolom Q&A. Lumayan banget nih, ada hadiah OVO, lumayan buat jajan. Sebelum kita masuk ke segmen Q&A, yuk kita simak video yang berikut ini. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet? Konsultasi gampang dengan video call. Kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. Yes Dok, konsultasi gampang, anti ribet. Oke Dok, udah banyak banget nih Dok yang bertanya Dok. Nah yang pertama ini saya juga penasaran nih Dok. Ini ada dari Mujibur Rahman. Sekarang lagi viral-viralnya nih Dok, pijat kretek-kretek kiropraktik ya Dok ya. Bagaimana pendapat dokter mengenai fenomena ini nih Dok? Karena biasanya orang terlalu banyak duduk, dan soalnya saya juga pernah coba Dok untuk pijat ini dan mendapatkan manfaat pegal-pegal hilang, tapi pernah ada kejadian juga setelah pijat pasien tidak lama meninggal. Bagaimana nih pendapat Dokter Faisal? Ya, baik, terima kasih ya. Ya, jadi gini, sebenarnya ya kalau di kita pijat namanya ya, sebetulnya itu ada yang tersertifikasi sebetulnya. Jadi kalau selama dia tersertifikasi ya sebetulnya nggak masalah, karena memang tekniknya itu ada tekniknya, nggak sekedar apa ya asal bunyi gitu ya, enggak sebetulnya. Nah, jadi apakah boleh? Nah, kalau saya tidak menyarankan bagi Anda yang sudah pernah didiagnosis atau sudah pernah terkena trauma ya. Trauma itu artinya apa? Artinya jatuh, ataukah misalkan jatuh terduduk seperti tadi saya sampaikan, atau pernah di ronsen belakang, tulang belakang ada saraf kejepit seperti itu tidak saya sarankan. Itu bagi Anda yang memang segar bugar terus tiba-tiba sekarang lagi pegel-pegel, silakan. Atau tidak ada riwayat trauma, silakan gitu ya. Tetapi harus diingat, dilihat latar belakang terapisnya ya. Kalau misalkan lembaganya tersertifikasi ya, terapisnya tersertifikasi ya, silakan ya. Karena itu tidak sembarangan sebetulnya. Itu mungkin Mbak. Baik Dok. Jadi jangan lakukan sendiri ya Dok ya. Tapi masih berhubungan dengan kretek-kretek nih Dok. Ada dari Ferry Irawan, Pak Dok, meletek-meletekin jari itu boleh nggak sih? Tidak disarankan, tidak disarankan. Karena sebetulnya gini, itu sebetulnya yang bunyi itu kan bukan tulang ya, sebetulnya itu kan gas ya yang terbentuk di celah sendi, sebetulnya seperti itu. Sensasinya agak ringan, agak menyenangkan dan agak enak memang gitu, karena memang ya apa ya, gasnya terbebaskan gitulah ya. Jadi kayak misalkan apa ya, kayak misalkan ada bisul terus bisulnya pecah kan enakan seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih sama. Jadi itu sebetulnya tidak menjadi suatu apa ya, terapi ya gitu. Malah khawatirnya kalau misalkan tulang leher misalnya digini-gini atau gimana-gimana gitu ya, dengan sendirinya takutnya ada dislokasi, takutnya gitu aja sih. Jadi tidak disarankan kalau saya sih. Baik Dok, jadi apa-apa jangan sendirian aja ya Dok ya, kalau kayak gitu penting tidak disarankan lah ya. Tidak disarankan sekali. Baik Dok, selanjutnya ada lagi nih Dok dari Adi Purwanto, apakah rasa sakit
kebas yang disebabkan oleh syaraf terjepit ya dok ya bisa hilang dengan sendirinya nih dok. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi gini, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa saraf terjepit itu istilahnya itu sebetulnya sangat luas. Penyebabnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah dia faktor mekanik. Faktor mekanik itu misalkan contohnya tulang belakang, ya. Tulang belakang itu yang ada terjadi pengapuran, ataukah tulang belakangnya yang bergeser, ya. Nah itu akan menjepit saraf, ya. Nah itu yang menyebabkan sensasi kebas, sensasi kesemutan pada kedua kaki atau salah satu. Itu banyak sekali terjadi. Itu biasanya pada orang-orang sepuh ya di atas 40 tahun itu banyak terjadi. Ya. Terus juga itu faktor mekanik. Terus faktor yang kedua adalah faktor dari penyakit. Misalkan pasien atau orang-orang yang pernah atau sedang menderita diabetes ya, gula, itu sering sekali terjadi kebas atau kesemutan. Itu adalah bagian daripada penyakitnya, komplikasi daripada gulanya. Kalau sudah kebas ya, khusus yang apa, sakit gula ya, diabetes ini. Kalau memang sudah kebas, maka sangat sulit sekali untuk bisa kembali lagi normal. Kenapa? Karena kebas ini adalah mati rasa kan. Mati rasa itu artinya apa? Artinya dari sensor di kaki misalnya contohnya, itu nggak nyampe ke otak gitu. Jadi kalau kaki menginjak paku gitu ya, kalau kaki bilangnya sakit, nah, dia menyampaikan sinyal ke otak supaya apa? Otak memerintahkan angkat kaki. Nah, normalnya seperti itu. Tetapi ini karena kebas dia tidak merasakan. Artinya apa? Artinya sinyal yang dibawa dari kaki ke otak itu nggak nyampe. Jadi ada somewhere gitu yang terputus. Kasarnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya sulit. Kalau misalkan pembuluh darah terputus bisa disambungin lah ya gitu ya, lalu kemudian otot bisa disambungin. Tapi kalau saraf itu sampai sekarang itu belum ada yang bisa gitu. Kalaupun ada obat, itu obat untuk supaya tidak berlanjut si kebasnya. Jadi kebas yang tadinya cuma di telapak kaki tidak berlanjut sampai atasnya, sampai pergelangan atau kesemutan itu dijaga supaya apa? Supaya tidak menjadi kebas. Nah, kalau kesemutan masih bisa. Kalau kesemutan masih bisa diobati, masih bisa berkurang rasa kesemutannya gitu. Setidaknya goal kita, tujuan kita berobat itu adalah supaya kesemutannya itu tidak menjadi lebih parah, ya, tidak menjadi kebas, tidak menjadi nyeri gitu seperti itu. Dan kalau yang kebas, ya kita goalnya adalah supaya kebasnya tersebut atau mati rasa tersebut tidak, misalkan ya di kaki kanan tidak menyebar, tidak ikut-ikutan kaki kirinya juga, atau misalkan sampai betis sampai dan naik sebelah atas. Nah, itu goal kita pengobatannya seperti itu. Mungkin gitu, Mbak. Baik, Dokter Faisal. Kita move ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini ada dari Teni Kartika, Dok. Dok, apakah ada treatment untuk memperbaiki postur bahu yang tidak seimbang, Dok? Karena sering meletakkan tas nih, Dok, di salah satu bahu. Terima kasih sebelumnya. Ya, betul. Jadi gini, pertama harus diketahui dulu, kelainannya di mana. Kelainannya di postur tubuh kah? Ataukah kelainannya hanya di kebiasaan? Ya, kadang-kadang orang kebiasaan bawa yang berat-berat di kanan, nggak bawa tas pun dia ke kanan miring ke kanan gitu kan. Nah, itu berarti kan kebiasaan. Nah, terus yang kedua, apakah tadi itu posturnya memang seperti itu? Nah, itu tentu nanti harus dilihat alignment ya. Kalau dalam tulang itu alignment ada lurus gitu ya, dari mulai tulang leher sampai tulang belakang itu dilihat baik itu secara perabaan maupun secara visual. Visual nanti bisa kita lakukan pemeriksaan ronsen ya, di ronsen tulang belakang lah gitu, atau misalkan yang bermasalah di mana tuh pinggang misalkan dilihat apakah dia ada malalignment atau enggak gitu ya, ada suatu tidak lurusan atau gimana gitu, seperti itu. Itu harus dilihat secara betul-betul ya. Mungkin kalau ada yang merasa seperti itu, ya bisa ke dokter ortopedi. Nanti ortopedi biasanya ngasih rujukan untuk dilakukan ronsen, biasanya seperti itu, untuk melihat tadi. Apakah permasalahannya di kebiasaan, ataukah memang tulangnya yang malalignment, ataukah memang ototnya ada yang sakit atau gimana, ada yang kaku gitu. Ya, itu tuh berbeda pengobatannya gitu ya. Seperti itu ya.
Baik dok, kita move ke pertanyaan selanjutnya ada dari Siswardoyo Senayan City nih dok. Dok, saya tahun 2018 pernah serangan jantung serta pernah juga di rumah sakit beberapa hari. Setelah itu saya jarang sekali kontrol ke dokter ya, walaupun ada rasa kurang nyaman pada dada. Itu bagaimana nih dok? Ya, nyeri dada ya, nyeri dada itu sebetulnya banyak sekali penyakit yang menyebabkan nyeri dada. Kalau misalkan Anda sudah didiagnosis untuk penyakit jantung koroner biasanya seperti itu ya, maka memang harus rutin minum obat. Dengan harapan apa? Dengan harapan si sumbatan yang menyumbat di jantung, pembuluh darah jantung itu bisa dikendalikan. Ya, jadi fungsi pengobatan itu yang pertama itu ada yang katanya ya disebutkan kalau bahasa awamnya itu pengencer darah seperti itu. Ya, itu sebetulnya untuk memecah dari sumbatannya gitu. Hal yang kedua, kita menstabilkan si sumbatannya. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak kemana-mana gitu. Karena sekali sumbatan itu, kalau ada sumbatan di satu tempat, itu bisa terjadi sumbatan di tempat yang lain. Ya, besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan, tapi kansnya ya, atau kemungkinan itu terjadi sumbatan di tempat yang lain itu bisa. Jadi misal, contoh kita punya penyakit jantung koroner tuh ya. Nah itu bisa terjadi penyumbatan di tempat yang lain. Kalau di kaki, maka dia sebutnya ada peripheral arterial disease ya. Jadi kakinya yang nyeri, dingin seperti itu. Itu sumbatan di pembuluh darah kaki. Pembuluh darah otak itu yang jadi stroke gitu. Nah, kalau misalkan sudah didiagnosis misalkan penyakit jantung koroner, ya apalagi sering muncul nyeri dada, itu artinya apa? Artinya kalau nyeri dada itu jantung itu sedang kecekek gitu loh. Jadi ada bagian jantung yang tidak teraliri darah, teraliri oksigen, jadinya nyeri dada daerah situ. Nah itu harus minum obat kalau seperti itu, harus kontrol teratur. Supaya apa? Supaya tidak menyebar, jangan sampai amit-amit jadi stroke atau dan sebagainya. Baik dok, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada dari Eko Sugiarto. Selamat siang dokter. Sesekali saya suka otot punggung saya sebelah kiri kadang seperti tertarik dok. Apakah ini merupakan efek sebelumnya yang sebelumnya saya pernah didiagnosa oleh dokter seperti ini seperti syaraf terjepit. Namun saat ini kondisi saya ini sudah membaik kok dok. Bagaimana nih dok? Ya, baik. Ya itu tadi yang saya sampaikan di depan bahwa apa faktornya ini? Faktor mekanika. Kalau faktor mekanik karena apa namanya HNP ya, jadi kayak tulangnya yang diskus namanya tuh, jadi tulang sendi ya, sendi di antara tulang belakang itu ternyata ada penonjolan, lalu kemudian itu menekan saraf itu, maka harus dilakukan tindakan, bisa operasi kah, gitu seperti itu. Lalu bagaimana dengan tulang belakangnya yang ngejepit itu, apakah ada pengeroposan atau tidak? Kalau ada pengeroposan, maka kita harus diberikan suplementasi kalsium kah, gitu. Ataukah memang pengeroposannya terlalu dini, usia muda misalkan keropos, gitu kan? Berarti aneh tuh, gitu. Belum usia 30 sampai masih 20-an udah keropos. Nah itu kita harus cari penyebabnya. Nah jadi kalau ada nyeri misalkan tertarik sebelah kiri seperti itu, maka harus dilihat dulu apa penyebabnya gitu ya. Mungkin Anda bisa mendatangi dokter ortopedi atau penyakit dalam dulu bisa. Nanti penyakit dalam nanti biasanya akan evaluasi ronsennya, lalu kemudian juga nanti diberikan obat pelemas otot ataukah obat-obat yang anti nyeri, anti peradangan, anti inflamasi ya. Nah, kalau misalkan dengan obat-obat tersebut perbaikan, maka itu berarti hanya sekedar peradangan saja. Karena apa? Karena mungkin karena aktivitas seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk otot atau tulangnya itu harus dilihat lagi, mungkin lebih lanjut lagi, apakah ada kelainan tulangnya atau gimana gitu ya. Seperti itu mungkin dicari dulu penyebabnya lah. Baik dok, lebih baik konsultasikan saja ya dok ya, nanti rekan-rekan bisa konsultasi gitu dengan dokter Faisal ya di Yes Dok ya dok. Oke, teman-teman sepertinya sudah cukup nih sesi tanya jawabnya. Terima kasih ya dok ya sudah berbagi ilmu, terima kasih juga sama-sama teman-teman. Iya, untuk teman-teman yang belum terjawab, tenang aja nanti bisa tanya-tanya video call langsung di Yes Dok dengan dokter Faisal ya, walaupun dokter Faisal ini jauh di Tasikmalaya. Boleh. Linknya sudah kita share ya dok ya di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum kita umumkan pemenangnya, yuk kita simak video yang satu ini. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet?
Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. YesDoc, konsultasi gampang, anti ribet. Oke, teman-teman, gak usah lama-lama lagi yuk. Langsung aja kita umumin pemenangnya dengan 3 pertanyaan menarik. Yang pertama atas nama Mujibur Rahman, lalu pemenang kedua Ferry Irawan, dan yang ketiga Teni Kartika. Terima kasih teman-teman PT Manggala Gelora Perkasa Senayan City atas antusiasnya dan partisipasinya pada webinar YesDoc Healthcare hari ini ya. Segenap tim YesDoc mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah memenangkan saldo OVO. Oke banget nih buat jajan ya. Untuk para pemenang jangan lupa DM atau chat ke Instagram YesDoc, YesDoc_ID, dan ikutin alur klaim hadiahnya ya. Jangan lupa follow juga Instagram YesDoc_ID. Baik teman-teman, demikian kita sampai di akhir acara. Terima kasih Dr. Faisal atas pemaparannya. Terima kasih juga atas kehadiran antusias para peserta yang hadir. Karena semangat kalian acara webinar ini terasa sangat istimewa ya. Terima kasih Ibu Evi, Ibu Irma atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga sharing webinar YesDoc bisa memberikan bermanfaat dan menambah pengetahuan juga ya. Sukses dan sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya.